Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada audio yang kedua ini kita akan memulai membahas bait demi bait dari qasidah nuniyah Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Qala an-Nazim rahimahullahu ta'ala, ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani. Ya man yarum, wahai orang yang menginginkan tilawatal Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Wa yarudu sya'wa a'immatil itqan, dan menginginkan kesuksesan sebagaimana yang dirasakan oleh para ulama terdahulu yang mutkin, yang berhasil. Jadi pada bait pertama ini penulis memotivasi kepada para pelajar Al-Quran agar senantiasa bersemangat dalam mempelajari Al-Quran. Dan di antara yang akan membantu kita agar senantiasa semangat dalam belajar Al-Quran dan membantu kita dalam belajar Al-Quran dengan baik dan benar adalah dengan mengikuti metode para ulama terdahulu. Mengikuti metode para ulama terdahulu yang sudah jelas-jelas terbukti kesuksesannya. Kalau kita katakan metode para ulama terdahulu seperti apa, ya, maka akan dijelaskan di antara sebagian metode yang para ulama terdahulu praktekkan ketika mempelajari Al-Quran. Di antaranya dengan bertalaki kepada seorang guru yang mutkin, belajar langsung, kemudian menghindari kesalahan-kesalahan yang sering diperbuat tapi tidak sadar bahwasanya itu kesalahan. Sehingga perlu bagi kita mempelajari hal seperti ini. Kemudian dalam bait ini ada istilah tilawah. Istilah tilawah. Tilawah sering diartikan dengan membaca. Sering diartikan dengan membaca Al-Quran. Akan tetapi para ulama tajwid memberikan definisi tentang makna tilawah. Tilawah artinya membaca Al-Quran dengan disertai mentadaburi ayatnya. Membaca Al-Quran dengan disertai mentadaburi ayatnya. Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Untuk ditadaburi, kemudian diamalkan. Sehingga selayaknya kita ketika membaca Al-Quran menghadirkan hati kita dalam bacaan tersebut. Kemudian berkaitan dengan kata tilawah atau makna tilawah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Allah menyebutkan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Para sahabat diberikan Al-Quran, artinya diajarkan Nabi. Para sahabat diajarkan Al-Quran oleh Nabi SAW, baik bacaannya, penulisannya, maknanya. Para sahabat diajarkan. Kemudian sikap mereka terhadap Al-Quran, yang pertama, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka mentilawahnya dengan sebenar-benarnya. Maka ulaika yu'minuna bih. Ulaika yu'minuna bih. Itulah mereka yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang kufur, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka mereka itu orang-orang yang merugi. Berkenaan dengan maksud tilawah pada ayat ini, terdapat penjelasan atau penafsiran dari sahabat tentang makna tilawah. Sebagaimana dijelaskan di beberapa tafsir, di antaranya di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, disebutkan yang pertama menurut Umar
Ibnul Khattab radhiyallahu an, kata beliau, yang dimaksud dengan tilawah yang sebenar-benarnya adalah apabila seseorang itu melewati bacaan tentang surga, maka dia meminta kepada Allah. Dan kalau melewati ayat tentang neraka, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketika membaca, dia faham yang dia baca. Sehingga ketika melewati ayat yang menceritakan tentang surga, timbul kerinduan dalam dirinya, sehingga dia meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melewati ayat tentang azab, timbul rasa takut dalam dirinya, sehingga dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya yang dimaksud dengan tilawah itu mengikutinya dengan sebenar-benarnya, yakni mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar, mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang Nabi ajarkan dengan pemahaman yang benar. Kemudian sahabat yang lain, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau membawakan makna tilawah yang cukup lengkap. Kata beliau, demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah, bahwasanya yang dimaksud dengan tilawah yang sebenarnya adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Jadi yang pertama, tilawah itu artinya kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Ketika kita mendapati hukum dari Al-Quran, ini halal, ini haram, kita mengimaninya dan mengamalkannya. Sehingga tidak mungkin seseorang mengetahui halal dan haram kalau tidak faham. Berarti seseorang dituntut untuk berusaha semampunya agar memahami Al-Quran, agar dia mengetahui mana hukum yang halal, mana hukum yang haram. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang dimaksud tilawah yang sebenarnya adalah membacanya sebagaimana yang Allah turunkan, yaitu sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi kita, sebagaimana yang Nabi kita ajarkan kepada para sahabat. Di sini menunjukkan pentingnya kita mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, tidak sembarangan, karena Al-Quran diturunkan dengan cara baca khusus kepada Nabi, beda dengan perkataan Arab pada umumnya. Sehingga walaupun seorang itu orang Arab, ketika membaca Al-Quran tetap harus mempelajari, karena di dalamnya ada kaidah-kaidah, ada tata cara tersendiri. Kemudian di antara makna tilawah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud adalah tidak mengubah kalimat dari tempatnya, artinya tidak merubah isinya. Kemudian tidak mentakwil kepada takwil yang salah, yakni di antara karakteristik Al-Quran ada ayat yang jelas, tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafsir, dan kalau ditakwil, hendaknya ditakwil menurut pemahaman yang benar, menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu inti dari bait pertama. Kemudian bait kedua sampai bait keempat ini menjelaskan tentang hal-hal yang dianggap oleh kebanyakan manusia sebagai tajwid, tapi ternyata itu kesalahan karena tidak diketahuinya standar tajwid yang benar itu seperti apa, sehingga dianggap ini tajwid padahal bukan. Penulis berkata, qala Nazim rahimahullahu ta'ala, la tahsabit tajwida maddan mufritan aw madda ma la madda fihi liwani aw an tushaddada ba'da maddin hamzatun aw an taluka al-harfa kas-saqrani aw an tafuha bihamzatin mutahawwi'an fayafirra sami'uha minal ghasayani. La tahsabit tajwid, janganlah engkau menyangka bahwasanya tajwid maddan mufritan, dengan membaca panjang dengan berlebihan, membaca mad dengan berlebihan. Padahal mad itu sudah ada ukurannya.
bacalah sesuai dengan ukurannya, tidak berlebihan. Apalagi karena ingin terdengar enak, sehingga kadarnya sangat dipanjangkan berlebihan. Ini tidak boleh. Ya. Jadi tujuan membaca Al-Quran bukan untuk enak didengar, bukan sekedar untuk enak didengar. Tapi bagaimana bacaan kita ini benar atau tidak, bukan sekedar enak atau tidak. Ya. Au madda ma la madda fihi liwani, atau memanjangkan sesuatu atau huruf yang tidak panjang. Mestinya dia tidak panjang, kita panjangkan. Ini keliru juga. Ya. Au an tushaddada ba'da maddin hamzatun, atau menghentakkan huruf hamzah setelah mad. Jadi kalau ada huruf hamzah yang terletak setelah huruf mad, suaranya jangan terlalu dihentakkan. Hal ini karena huruf hamzah makhrajnya jauh ya dari pangkal tenggorokan, dari tenggorokan paling bawah, sehingga hati-hati jangan berlebihan. Misalnya ketika seseorang membaca ya ayyuha, jangan sampai ya ayyuha, huruf hamzahnya dihentakkan berlebih-lebihan. Atau ketika berhenti, ketika waqaf misalkan as-sufaha, jangan as-sufaha terlalu dihentakkan secara berlebihan. Au antalukal harfa kas-sakrani, atau kita mengucapkan huruf dengan menggerak-gerakkan mulut secara berlebihan seperti orang yang mabuk. Artinya berlebihan dalam menggerak-gerakkan mulut ketika mengucapkan huruf. Atau seperti orang mabuk, artinya dia nggak sadar yang dia ucapkan benar atau tidak karena ikut-ikutan. Nah, ini tidak boleh. Seharusnya pembaca itu sadar yang dia ucapkan itu seperti apa. Makanya seorang yang membaca Al-Quran akan mengalami beberapa tingkatan. Yang pertama, dia ketika membaca salah, tapi nggak sadar bacaannya salah. Maka ketika dia belajar akan meningkat menjadi level kedua, yaitu dia salah tapi sudah sadar bacaannya itu salah gitu loh. Kemudian dia belajar lagi, maka naik lagi ke level yang ketiga, bacaannya menjadi benar, tapi belum sadar dia tuh udah benar karena baru kebetulan benarnya itu. Kemudian dia belajar lagi dan ke level keempat, dia membaca Al-Quran sudah benar dan sadar, menyengaja membaca seperti itu. Kemudian selanjutnya, au antafuha bihamzatin mutahawwi'a, atau engkau mengucapkan hamzah seperti orang yang muntah, maka orang yang mendengarnya lari karena merasa jijik. Yaitu ketika mengucapkan huruf hamzah di awal jangan sampai seperti orang muntah. Seperti yang disebutkan, huruf hamzah itu dari pangkal tenggorokan. Tapi jangan sampai ketika mengucapkan seperti orang yang muntah. Ya. Sehingga kalau disimpulkan, di buku sudah disebutkan, pada ketiga bait di atas adalah peringatan kepada manusia terhadap hal yang dianggap tajwid padahal tidak. Justru itu sebuah kesalahan. Yang pertama, berlebihan di dalam kadar pengucapan mad. Jadi mad itu ada kadarnya. Ada 2 harokat sampai 6 harokat. Jangan sampai kita membaca yang 2 harokat jadi lebih, yang 6 harokat jadi lebih. Itu tidak boleh. Atau bahkan yang tidak semestinya panjang dipanjangin. Ini tidak boleh. Maka di kalangan para ulama ada dikenal dengan istilah mad ifroto, mad berlebihan, ya. Dan ini kesalahan, berlebih-lebihan dalam panjang. Apalagi tadi niatnya ingin terdengar indah, ya. Tentu ini hal yang harus dihindari. Kemudian yang kedua, menghentakkan huruf hamzah secara berlebihan, khususnya ketika ia berada setelah huruf mad. Jadi huruf hamzah itu ada kadarnya, ada ukurannya. Makanya dikenal istilah hamzah tahqiq. Hamzah tahqiq. Hamzah tahqiq artinya
mengucapkan hamzah dengan kadar proporsional, pertengahan, tidak lebih tidak kurang. Dan hal seperti ini tentu harus mendengar contoh dari seorang guru, ya. Kemudian yang ketiga, menggerak-gerakkan mulut secara berlebihan ketika mengucapkan huruf, ya. Jadi menggerak-gerakkan mulut ketika mengucapkan huruf secara berlebihan. Padahal ketika membaca Al-Quran, mulut itu hanya bergerak ketika fathah dia terbuka, kasroh merendah, dhammah monyong. Itu pun dengan kadar yang proporsional, tidak berlebihan, ya. Sehingga sebagian manusia takalluf, berlebihan, membebani diri dalam hal ini, dan ini tidak dibolehkan, ya. Dan yang keempat, berlebihan dalam mengucapkan huruf hamzah seperti orang yang muntah, yakni ketika huruf hamzah di awal kalimat jangan sampai diucapkan secara berlebihan. Itu makna umum bait ke-2 sampai bait ke-4. Kemudian inti dari membaca Al-Quran secara umum, atau inti bahasan pokok dari qasidah Nuniyah As-Sakhawi sebetulnya terletak pada satu bait, yaitu bait ke-60, sehingga kita bahas dulu, dahulukan bait ke-60 ini agar secara umum kita faham bagaimana membaca Al-Quran itu, dan secara umum kita faham isi kandungan dari qasidah ini. Bisa dilihat di bait ke-60 di halaman ke-42. Qala Nazim rahimahullahu ta'ala, rattil wa la tusrif wa atqin wajtanib nukran yaji'u bihi zawul alhani. Rattil, tartilkanlah bacaanmu. Wa la tusrif wa atqin, janganlah berlebihan dan mutkinkan bacaanmu. Wajtanib nukra, jauhilah kesalahan yang sering diperbuat oleh orang-orang yang membuat kesalahan. Jadi inti secara umum membaca Al-Quran itu adalah tartil, tidak berlebihan, mutkin, dan menjauhi kesalahan. Tartil, tidak berlebihan dan menjauhi kesalahan. Sekarang kita bahas tartil itu apa. Menurut bahasa, tartil itu artinya jelas, rapi, dan perlahan. Sedangkan menurut istilah, makna tartil adalah membaca Al-Quran disertai mentadaburi ayatnya, mentadaburi makna ayat, menjaga hukum-hukum tajwid, perlahan dan tidak tergesa-gesa. Jadi perlahan ketika tartil tetap dengan menjaga tajwid, bukan berarti perlahan mad jadi lebih panjang, gunnah jadi lebih panjang, yang pendek jadi panjang, tidak. Tapi dengan menjaga ahkam tajwid. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan. Berkenaan dengan maksud ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya, bacalah Al-Quran dengan perlahan, karena membaca perlahan bisa membantu dalam memahami makna ayat yang dibaca. Kemudian bisa membantu mentadaburinya. Dan seperti itulah bacaan Nabi kita. Bacaan Nabi kita tartil, ya. Jadi tartil ini sebagai sarana atau pelantara yang bisa membantu kita dalam memahami ayat dan mentadaburi maknanya. Itu sepintas tentang tartil. Jadi tartil itu rapi, jelas, perlahan, dan ahkam tajwidnya terjaga. Kemudian tidak berlebihan dan mutkin, ya. Maksudnya hendaknya seseorang itu membaca Al-Quran dengan kadar yang proporsional, baik bunyi huruf, ya, harokat, kemudian ahkam tajwid seperti mad, gunnah, ya. Dan perkara seperti ini akan diraih dengan talaki, secara langsung kepada seorang guru, ya. Karena terkadang seseorang itu ingin nampak indah, ya, sehingga dia
mengorbankan ahkam tajwid, ya. Padahal inti dari membaca Al-Quran itu bagaimana kita mencontoh bacaan yang benar, ya. Mengcopy paste suara yang dicontohkan yang benar. Makanya pilih guru yang benar, yang jelas, ya. Jangan sembarangan. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwasanya berlebihan dalam membaca Al-Quran oleh para ulama diistilahkan dengan takalluf dan ta'assuf, yakni membebani diri dan berlebihan, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya yang dituntut dari membaca Al-Quran adalah benarnya, sesuainya dengan yang diriwayatkan, bukan enaknya. Kalau enak itu bonus, ya. Kita mengusahakan tapi tidak mengorbankan ahkam tajwid, tetap tajwid yang utama, ya. Adapun nanti seorang itu membaca dengan irama dan sebagainya, itu akan lahir dengan tabiatnya, ya. Makanya niatnya senantiasa dijaga, ya. Ketika ditanyakan di dalam suatu riwayat, ketika ditanyakan bacaan Al-Quran yang terbaik itu yang seperti apa, yakni yang menghantarkan seseorang khusyuk ketika mendengar. Dan khusyuknya seseorang itu bukan karena sekedar keindahan suara dan irama, tapi karena faham ayat yang dibaca, Kemudian jauhi kesalahan, ya. Dan kesalahan dalam membaca Al-Quran oleh para ulama diistilahkan dengan lahan. Bahkan di antara tujuan belajar Al-Quran, belajar tajwid itu, kata para ulama, saunul lisan anil lahni inda tilawatil Quran. Menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Jadi belajar tajwid ini bagaimana agar bacaan kita tidak salah, itu yang pertama, agar benar, agar tidak salah, ya. Adapun enak dan sebagainya, indah, merdu, itu bonusnya, ya, itu bonusnya. Di sini disebutkan bahwasanya lahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua, ada lahnul jali, ada lahnul khofi. Kesalahan yang nampak dan tersembunyi. Kesalahan nampak, kesalahan dalam i'rab, yakni dalam harokat akhir atau merubah huruf, merubah susunan kata, itu kesalahan yang nampak, ya. Atau merubah harokat, itu kesalahan yang nampak. Sedangkan lahnul khofi, yaitu seseorang tidak menyempurnakan atau meninggalkan hak-hak huruf, ya. Tidak menyempurnakan makhraj, sifat. Bahkan kesalahan khofi ini bisa mendorong kepada kesalahan jali, ya. Maka di sini sudah disebutkan beberapa kesalahan jali, ya, seperti mengganti huruf, menambah huruf, mengurangi huruf, mengubah harokat, berlebihan dalam kadar mad dan gunnah, ya. Karena ketika mengganti huruf, makna berubah, ya, dan tidak boleh merubah makna Al-Quran, ya. Begitupun menambah huruf atau menguranginya, ya. Kemudian lahnul khofi, kesalahan yang tersembunyi, ya, yaitu kesalahan yang hanya diketahui oleh para ulama. Jenisnya banyak sekali di sini, seperti menggetarkan huruf ro secara berlebihan. Jadi huruf ro itu ada getaran, tapi getarannya tidak berlebihan, tidak sampai tapi ada kadar yang tertentu, ya. Kemudian membaca yang semestinya jelas jadi dengung, atau yang dengung jadi jelas, ya. Kemudian tidak memperhatikan tebal tipis huruf, ya. Huruf tebal dibaca tipis, huruf tipis dibaca tebal. Begitupun gunnah. Ada gunnah tebal, ada gunnah tipis. Maka perhatikan hal tersebut, ya. Kemudian menghentakkan huruf yang ringan atau sebaliknya. Huruf ringan itu sukun, huruf yang dihentak itu tasydid. Maka hendaknya diperhatikan ketika mengucapkan ini. Kemudian tidak beraturan dalam kadar mad dan gunnah, tidak menyempurnakan sifat qalqalah, waqab dan ibtida sembarangan. Jadi berhenti dan memulai sembarangan itu tidak boleh, ya.
karena bisa merubah makna, kecuali pada akhir ayat. Kalau di tengah ayat, jangan sembarangan berhenti dan memulai. Ya. Kemudian wakaf dengan harokat sempurna. Misalkan pada Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamina. Nah, itu tidak boleh. Wakaf itu asalnya dengan sukun. Wakaf itu asalnya dengan sukun. Kecuali nanti ada beberapa cara. Ya. Kemudian di antara kesalahan yang sering dilakukan adalah lebih mengutamakan irama daripada memperhatikan ahkam tajwid dan mentadaburi ayat yang dibaca. Ya. Hal ini banyak diperingatkan oleh para ulama agar menjauhinya. Artinya, jangan sampai fokus kita kepada irama, ya, atau kepada ahkam, sehingga lupa tadabur. Makanya seseorang yang rajin membaca Al-Quran, yang rajin berlatih, ketika membaca Al-Quran, yang lebih dia perhatikan adalah mentadaburinya. Tentu ini proses yang panjang, ya, karena makhraj dan sifatnya harus sudah refleks, harus sudah memiliki malakah, ya, kemampuan yang refleks dalam hal ini. Hanya saja, jangan sampai kita mementingkan sesuatu yang justru diperingatkan. Ya. Hal ini banyak diperingatkan oleh para ulama. Misalnya bisa kita lihat di dalam kitab Akhlaq Hamalatil Quran oleh Al-Imam Al-Ajuri. Beliau membawakan bab tentang bagaimana sikap seseorang yang Allah berikan suara yang indah, ya, agar hendaknya meluruskan niat, ya, agar ketika dia membaca supaya orang yang mendengar itu menjadi tergugah dengan bacaannya karena faham maknanya, gitu ya, bukan sekedar menikmati saja. Dan hal ini pembahasan yang panjang oleh para ulama dijelaskan. Secara inti, orang yang baru belajar hendaknya belajar menyempurnakan ahkam terlebih dahulu. Taib, itu materi kedua kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.